Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Luar biasa. Baik. Kita periksa dulu kerapian. Semuanya berdiri dulu. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar, terlebih dahulu harus kita rapi. Kenapa rapi? Biar nyaman untuk belajar. Baik. Semuanya Bapak lihat dalam keadaan rapi. Iya, Pak. Semuanya ganti baju dan masuk. Terima kasih. Silakan dulu semua. Tepuk tangan dulu. Baik, sekarang kita akan berdoa dulu. Siapa yang akan dalam doa? Saya, Pak. Ayo semuanya dulu untuk beri kembali lagi. Silakan. Teman-teman, kita mulai proses belajar mengajar kita pada siang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Doa dimana? Bapak yang baik, Bapak yang berkata di dalam sholat, yang masuklah dan terus berkat Tuhan pada siang hari ini. Bapak, siang hari ini kami akan memulai proses belajar mengajar kami kepada Bapak yang memberkati kami bersama kami nanti. Ya Bapak, inilah doa kami. Hanya kami serahkan di dalam tangan anakmu. Selamat kami. Amin. Teman-teman semua. Sekarang akan Bapak absen satu persatu biar tahu kondisi kelas ini semuanya dalam keadaan hadir semua. Hadir semua. Baik, Ardila Lolafau. Cuci tangan ya. Helnia, Lei. Pak. Ines, Hadir Pak. Justin, Pak. Mira, Hadir Pak. Mawaria, Norema, Hadir Pak. Natasha, Hadir Pak. Natalia, Hadir Pak. Nesya, Hadir Pak. Octavianus, Rahel, Hadir Pak. Salvira, Hadir Pak. Sulfan, Hadir Pak. Sri Sela, Sana, Hadir Pak. Flora, Hadir Pak. Mira, Hadir Pak. Winda, Hadir Pak. Berlina, Hadir Pak. Carlina, Hadir Pak. Yesti. Hadir Pak. Oke, baik. Dan di antara siswa-siswi kami semuanya tidak ada yang apa semuanya, ha? Baik, sebelum kita memulai proses belajar mengajar terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu nasional. Mari kita saksikan bersama dan semuanya bernyanyi. Untuk berdiri semua. Ada semangat? Semua berima. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Jadi kita setelah melakukan lagu-lagu nasional, sekarang kita akan tiba tujuan pembelajaran kita, yaitu Tiga. baik maaf, mari kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah,
Tujuan pembelajaran kita pada PPKN ini pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi, pengertian dan macam-macam norma. Dua, peserta didik mampu mengidentifikasi arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sebelum kita masuk pembelajaran yang kita langsungkan nanti, terlebih dahulu mari kita simak dulu video ini. Silakan ditonton dengan baik dan simak dengan baik-baik ya. Pasti kita sudah mendengar artinya norma. Sebelum kita menonton dan menyimak video tersebut, akan Bapak bertanya dulu. Apa contoh norma yang kalian ketahui dalam kehidupan sehari-hari? Siapa? Oke. Sela, silakan berdiri. Jawab, apa contoh norma yang kamu ketahui dalam kehidupan sehari-hari? Oke, tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang tahu lagi? Nah, silakan berdiri, besarkan suaramu. Berperilaku dan menggunakan bahasa yang sopan kepada orang yang lebih tua. Tepuk tangan dulu. Itulah contoh-contoh norma yang berlaku di kehidupan sehari-hari. Satu lagi terakhir, siapa lagi? Si Lira, silakan besarkan suaramu secara tegas. Menaati peraturan lalu lintas agar terhindari dari kecelakaan. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke, baik, sekarang kita simak video ini, maka akan Bapak bertanya lagi nanti. Selamat menyaksikan.
video, maka ada beberapa hal yang telah diajarkan ke kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama video tentang pelanggaran hukum. Nah, di sana ada salah satu contoh yaitu melanggar lalu lintas atau parkir secara tidak sopan atau parkiran liar, ya kan? Tidak memarkir kepada tempat yang sudah disediakan, malah memparkir di tengah jalan. Itu adalah salah suatu pelanggaran. Yang kedua tadi ada tentang kesopanan, ya kan? Aturan teman dia lagi membaca, tiba-tiba dia lewat menyenggol, ya kan? Nah, itu juga salah. Yang sebenarnya siapa? Kita dulu menyapa. Yuk mari, ya kan? Buat sesuatu. Yuk monggo mari ya, duluan. Kan itu adalah perkataan yang sopan. Berikut lagi tentang agama, norma agama. Nah, aturan pada saat mau beribadah, tiba-tiba teman yang satu bilang enggak usah, kita lebih baik main HP. Itu salah. Yang sebenarnya adalah mari kita bersama-sama untuk pergi ke beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi Bapak tanya sekarang, apakah yang kita sebut ini sudah melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah? Yakin? Tepuk tangan dulu. Baik, kita lanjut. Pengertian norma merupakan kata berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang memiliki arti patokan, pedoman atau pokok kaidah, dan bahasa Latin yaitu mos, yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat atau kebiasaan. Menurut Kamus Besar KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan tatanan atau juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Nah, ini kalau kita masuk ke norma secara umum, bahwa seperti bahasa Belanda yang mengatakan yaitu norm yang memiliki arti patokan atau pedoman. Menurut kalian itu pedomannya seperti apa? Ya, contohnya pedoman atau patokan menurut kalian. Kalau di bawah dalam perilaku sehari-hari, pasti sifat yang baik, ya kan? Yang buruk pasti kita akan menjauh. Contohnya pedoman kita, si ini si A dengan si B sering berantem setiap hari, ya kan? Nah, bagaimana pandangan kita? Pasti tidak bagus. Yang satu setia. Ada uang ini, ditakdirnya ke kantin, ya kan? Begitu juga ini. Besoknya nggak ada uang, ini yang satu, ayo ke kantin sama-sama, ya kan? Jangan pula seperti mereka. Kalau ada uang ini, sembunyinya ke kantin. Nah, itu pedoman yang tidak baik. Maunya saling membantu. Besok nggak ada uang dia, ya bantulah dia. Seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Charlie Calhoun, merupakan sosiologis asal Amerika, menyatakan norma baginya merupakan suatu pedoman maupun aturan yang menyatakan bagaimana seorang individu seharusnya bertindak di dalam suatu situasi di tengah masyarakat. Nah, menurut Charlie Calhoun ini tentang individu. Individu siapa? Kalian sendiri. Nah, kalau kalian bertindak dalam situasi di tengah masyarakat, kira-kira apa itu? Perbuatan apa yang kalian lakukan di tengah-tengah masyarakat? Sikap yang baik. Sopan. Kalau kita mendahului yang lebih tua dari kita, mari om, mari ya, nah, duluan kayak gitu. Itu adalah kata-kata sopan yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan menurut Edrek yang merupakan ilmuwan sekaligus pakar hukum,
yang lahirnya di Surabaya menggambarkan bahwa norma sebagai segala himpunan petunjuk hidup yang digunakan maupun bangsa di mana peraturan tersebut harus ditaati oleh setiap masyarakat, dan jika melanggar akan ada suatu bentuk konsekuensi dari pihak yang berwenang. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan tindakan kekerasan, contohnya tiba-tiba ada di depan kita orang, kita bak sepak, ya kan, jatuh, melukai, berdarah, maka siapa yang melakukan pelanggaran tersebut? Teman sendiri. Lalu ada konsekuensi, ini dia. Nah, ada konsekuensi yang apa? Dari pihak yang berwajib atau yang berwenang, yaitu polisi. Betul. Hati-hati dengan bapak polisi ya. Kalau kamu tidak menaati aturan hukum, maka bicaralah. Nah, makanya hati-hati ini satu untuk bertindak. Lanjut. Pengertian orang menurut para ahli ada juga dari Brown dan Selzik yang mengatakan bahwa norma adalah sebuah rancangan yang sifatnya ideal serta berasal dari perilaku manusia yang memberikan batasan bagi suatu anggota masyarakatnya dengan tujuan agar bisa mencapai tujuan yang hidup lebih sejahtera. Ini juga para ahli mengatakan bahwa supaya dalam ketentraman kehidupan bermasyarakat itu lebih aman, tidak seperti dulu lagi. Ya, tubai semua muda furi katago. Tubai kalau kita bayar nanti juga ada, nanti juga ada kofari, nanti juga ada. Karena dulu nggak ada apa, nggak ada aturan. Jangan dulu pada saat penjajah. Sekarang kita diarahkan untuk berhidup sejahtera. Itu dia. Lanjut lagi, Bellbaum yang merupakan sosiologis asal Jerman. Dia juga berpendapat bahwa norma sosial merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengatur setiap individu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat agar bertindak maupun berperilaku yang sesuai dengan sikap dan keyakinan tertentu yang berlaku di dalam lingkungan tersebut. Ini juga menggambarkan bahwa kita juga harus bisa mengatur diri sendiri di mana kita berada. Artinya menyesuaikan, beradaptasi, bertoleransi. Coba kalau kamu sombong, cuek, jahat, pasti apa yang terjadi dalam hidup? Pasti akan dijauhi. Betul kan? Tapi mudah-mudahan semua anak kami di sini semua adalah bisa bergaul, bisa bertoleransi kepada orang tua. Tetap. Yakin. Kita lanjutkan lagi. Fungsi norma seperti yang sudah dijelaskan di atas, ya, yang sudah mendahului tadi. Norma merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian bersama. Apa itu keseimbangan dan kedamaian bersama? Contoh menurut kalian, keseimbangan apa? Sama-sama peduli, tidak berat sebelah. Jangan tetangga kamu benci, yang tetangga yang satu kamu suka. Jangan, harus sama-sama, ya kan? Nah, jangan ada ibarat anak tetangga tiri dan anak tetangga kandung. Jangan, harus sama-sama kita rangkum semua. Jelas? Berikut beberapa fungsi norma yang ada di masyarakat, yaitu pertama, untuk memastikan terciptanya kehidupan bermasyarakat yang lebih aman dan tertib. Itu fungsi norma. Aman dan tertib. Selama ini Bapak tanya, dalam kehidupanmu di mana kamu berada, apakah kamu tertib enggak? Tertib kan? Kenapa? Karena kita mempunyai tujuan norma. Bukannya baik yang tidak bersekolah maupun yang bersekolah, semuanya punya tujuan norma. Ya, makanya kalian nampakkan kalian seorang pendidik atau seorang siswa ini yang sudah dididik, maka berbuatlah yang baik. Jangan nanti kamu sudah berpendidikan lebih tinggi, suka-suka kamu egois. Nggak betul yang kau sampaikan itu.
Ini yang betul yang saya sampaikan. Jangan punya kita egois tinggi. Ya. Berikut, untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku. Nah, nilai apa nilai tadi yang kita perbuat dan sifat ya kan, perilaku ya kan. Apalagi karakter, apalagi tindakan. Kenapa semuanya ini harus kita pelajari pada saat hari ini? Materi ini membuat kita lebih ya, dalam diri kita tuh lebih mempunyai kehidupan yang lebih baik, lagi lebih aman dan tertib, supaya tidak ada orang yang selalu mengganggu kenyamanan kita sebagai manusia. Fungsi berikutnya agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat. Apa itu mencegah benturan? Apa benturan? Tawuran. Di antara lebih dari dua orang, ya kan, dari kalangan masyarakat itu. Contohnya ada 4 atau 5 orang siswa, kalau sekolah mereka mau berkelahi misalnya. Nah, tiba-tiba berkelahi di tengah masyarakat itu pasti mempunyai persepsi yang negatif, ya kan, terhadap siswa tersebut. Pasti mereka bilang, ini anak sekolah atau bukan? Padahal mereka berkelahi dalam keadaan baju sekolah. Harus dijagalah marwah baju sekolah. Jangan anak kami tiba-tiba melakukan tawuran atau benturan kepada sesamamu pada saat pulang sekolah. Ya. Siapa yang sering-sering berantem sini? Ada nggak? Tidak. Yakin? Semuanya adalah anak yang baik. Baik. Berikut fungsi berikutnya ada untuk membantu masyarakat di dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama. Nah, membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama. Apa itu kesepakatan bersama? Suatu keputusan. Tidak melekat keputusan sendiri, tapi melekat keputusan bersama. Iya kan? Kalau hanya sepihak itu nggak bakalan berhasil program, ya kan? Iya. Contohnya kita mau punya program, kita buat contohnya desa itu menjadi desa indah, contohnya, ya kan? Nah, kalau saya sendiri yang melakukan, bisa nggak tercapai? Tidak. Nggak bisa, ya kan? Coba kalau rame-rame semua satu kampung. Iya pasti Bisa. Itulah tujuan normal ini, dia mewujudkan kita berbuat yang baik. Ya. Berikut ada untuk digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu. Seperti tadi yang Bapak jelaskan sebelumnya, pedoman, berdasarkan gambaran, ya kan? Nah, masih kira depan semua, ya kan? Gambaran apa, seperti apa kan dia? Kita yang sudah tahu sudah paham, karena sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Kita lanjutkan lagi. Norma digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat. Nah itu dia, ini dia, mengatur perilaku masyarakat. Siapa masyarakatnya? Kita semua, ya kan? Iya. Kita semua yang ada di sini, kita lihat dalam masyarakat. Nah, fungsi norma ini kita diatur supaya berbuat yang baik, bukan berbuat yang jahat. Bapak tanya sekarang, di kalangan masyarakat di mana kalian berada, apakah ada perilaku seperti itu? Tidak ada. Yang diajarkan norma yang tidak baik? Tidak ada. Semuanya baik. Kita dulu. Berarti di mana kita berada sekarang ini, kehidupan kita adalah tertib dan Aman. Berikut norma digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Contohnya, apa sih menurut kalian dulu batasan supaya tidak dilanggar? Apa contohnya? Kelak contohnya, kan? Ada juga batasnya, ya kan? Iya. Jangan pula nanti kalau temanmu sampai ketaper mulutnya, itu salah, ya kan? Ya apa mau, ya? Ya kan? Itu salah. Yang sebenarnya apa? Kamu ya,
Jangan bang. Jangan bandel-bandel ya. Kamu jangan bandel-bandel ya. Jangan itu juga salah. Ya kan? Baik, next. Norma digunakan untuk mendorong individu untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, beradaptasi. Nah, semua anak-anak kami yakin saya pasti sudah beradaptasi. Siapa yang tidak beradaptasi? Tahu? Semuanya beradaptasi. Tahu? Ujian kalau kalian semua anak-anak baik, anak-anak Tuhan semua ya kan. Supaya kelas bukan ke depan kalian bisa sukses. Kenapa? Materi ini kita diajarkan yang baik. Lanjut. Ya, ada norma formal. Norma formal merupakan suatu aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah, ya kan, maupun lembaga masyarakat atau institusi resmi yang berguna untuk mengatur masyarakat dan memastikan adanya kesepakatan bersama yang sifatnya resmi maupun formal. Nah, formal ini adalah suatu yang resmi. Contohnya pemerintah, ya kan? Mungkin yang sebentar lagi kita akan melakukan pesta demokrasi. Tapi kalian masih belum karena masih di bawah umur. Nah, lembaga masyarakat adanya di situ, kepala desa, BPD, ya kan? Apalagi? Jadi semuanya itu adalah lembaga yang resmi atau lembaga yang formalnya. Bukan ece-ece, bukan diangkat secara lisan, tidak, tetapi sesuai dengan undang-undang. Lanjut lagi, contohnya dari formal yaitu mengenai pelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2008 yang tertera pada lembaga daerah. Yang kedua, norma mengenai penataan pemukiman yang diatur di dalam berikut. Nah, ini mengenai pelestarian lingkungan hidup. Nah, pelestarian lingkungan hidup tahu yaitu suatu penggunaan menata rapi kebersihan di dalam lingkungan kita masing-masing, ya kan. Nah, pelestarian lingkungan hidup ini diatur juga di dalam peraturan daerah, bukan sembarang. Seperti yang Bapak katakan tadi, tidak sembarang orang membuat lembaga agar lembaga itu bisa berbuat semena-mena. Tidak, juga mempunyai undang-undangnya, ada peraturannya. Ya, tidak sembarang. Jangan nanti kamu buat lembaga masyarakatmu yang untuk contohnya membusukkan nama baik, itu juga salah, ya kan? Nah, next ada juga norma non formal. Non formal ini adalah suatu bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan masyarakat dalam sebuah lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskannya, dan biasanya bentuk dari norma non formal ini tidak tertulis. Namun masyarakat menjalankannya karena kesadaran ataupun sudah menjadi kebiasaan dalam diri untuk menjaga keharmonisan lingkungan masyarakat yang sifatnya tidak resmi dan tidak memaksa masyarakatnya untuk menjalankan norma tersebut. Nah, ini juga norma non formal ini dia tidak dituntut, ya, kita harus membuat suatu aturan yang mengikat kita di dalam menjalankan tugas itu, atau contohnya lembaga masyarakat tersebut tidak. Nah, ini lembaga masyarakat ini tidak diketahui atau tidak sah dikatakan, ya, ini hanya secara lisan, bukan secara tertulis. Nah, contohnya aturan-aturan yang ada di rumah maupun keluarga. Tahu di rumah kan? Tahu. Di rumah juga sebenarnya punya aturan, ya. Iya. Tapi itu tergantung masing-masing. Tergantung kepribadian. Iya kan? Nggak semua, ya. Nah, keluarga seperti bagaimana cara kita bersikap ketika makan maupun minum. Atau ada yang makan begini makannya? Ada nggak seperti itu? Ya, pasti sopan, ya kan? Makannya di atas meja, duduk, ya kan? Atau ada yang makan kakinya di atas meja? Pasti semuanya sopan. Atau
ada yang minum tapi minumnya sambil jalan, sambil makan, sambil minum? Ada itu? Ada. Semua anak kami tidak seperti itu ya? Dan masyarakat harus berbuat yang baik, makan yang baik, minum yang baik. Atau ada yang makan sini 4 piring? Hah? Nggak ada. Atau ada yang minum 1 galon sekaligus? Hah? Nggak ada ya. Pasti semuanya minum paling 2 gelas. Tapi nggak apa-apa kalau ada minum ada 1 galon nggak masalah ya kan? Biar sehat, biar turunnya besar. Kalau contohnya yang akan kamu nanti 2 piring, kata kamu dulu 4 piring ya kan? Biar besar perut. Jangan juga itu salah. Karena kita juga ada istilah penampung ya kan? Ada batasnya juga ya kan? Ada batas. Jangan nanti batasnya 2 piring, kalau masuk 5 piring bahaya itu. Itu satu tidak. Lanjut. Jenis-jenis norma dan contohnya. Di dalam lingkungan masyarakat sendiri, norma dibagi menjadi 4 berdasarkan jenisnya yang terdiri A. Apa itu? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? 4 norma tersebut itu yang melekat di dalam Diri kita. iya kan? Atau tidak melekat dalam diri? Melekat kan? Yakin? Nah, kita jelaskan satu persatu. Kita masuk ke norma agama. Norma agama merupakan suatu aturan yang dijelaskan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, maju baru. Betul, semuanya mempunyai keimanan yang kuat. Jangan goyah imanmu ya. Tetap kuat dan teguh. Oke. Lanjut, norma ini biasanya berisi akan perintah yang harus dijalankan oleh seseorang. Seseorang itu siapa? Kita sendiri. Ajaran yang merupakan segala ilmu atau pedoman bagi para penganut agama tersebut maupun larangan yang berarti tidak melakukan sesuatu perbuatan yang sudah dihindari. Nah, apa ilmu? Ilmu pengetahuan kan? Bersifat baik. Mengajarkan yang baik. Jangan seperti tadi yang kita tonton ya kan? Teman dia mau beribadah, tiba-tiba apa dibilang? Nabi tuh main HP dulu ya kan? Main HP dulu. Nah, itu sah. Yang sebaiknya adalah mari kita ajak bersama-sama untuk pergi beribadah. Tetap dulu. Jadi anak-anak kami ini semangat ya. Dengan materi ini pasti bertambah lagi pengetahuan yang lebih cerah. Menyala. Berdasarkan pengertian norma agama, maka di dalamnya memiliki sifat yaitu dogmatis yang berarti bahwa aturan yang ada tidak boleh ditambah maupun juga dikurangi, nilainya sesuai dengan tertulis pada Alkitab suci masing-masing agama. Iya kan, seperti Alkitab kita ya kan? Alkitab kita itu tidak pernah ditambahkan dan tidak pernah dikurangi. Baik pasal maupun ayat itu tetap sama. Siapa yang sering membaca Alkitab di sini? Saya, Pak. Yang tidak membaca Alkitab? Kenapa tidak membaca Alkitab? Ya, setelah kita mempelajari ini, maka kita dituntut untuk membaca Alkitab. Ya, supaya iman kita makin bertambah. Yakin? Lanjut lagi. Norma agama sendiri ini dipercaya jika dilanggar memiliki sanksi yang nantinya akan diberikan setelah orang tersebut meninggal ya kan, dunia berupa dosa maupun hukuman yang harus dijalankan berdasarkan ajaran masing-masing agama di akhir. Contohnya, ya, kalau kita agama Kristen contohnya, sifat kita baik, perbuatan kita baik, kelakuan kita baik, maka kita dapat upah yang lebih besar. Iya kan? Iya. Kalau kita mati nantinya, pasti hidup kita aman, tenteram ya kan? Iya. Nah,
ada di samping Tuhan yang Maha Kuasa. Ya kan? Jangan seperti orang mabuk-mabuk. Minum tua dia ya kan. Ayo menyala kita gas minuman keras ya kan. Oke. Di mana tempatnya? Di neraka. Api yang sangat besar. Mudah-mudahan laki-laki dan perempuan yang ada di sini, anak-anak semua, jangan ada di benak jangan di prinsip kalian untuk minuman yang dilarang oleh Tuhan. Karena tubuhmu itu adalah baik. Betul nggak? Betulkah? Betul. Mudah-mudahan para laki-laki, bukannya laki-laki juga perempuan, jangan merokok. Karena itu adalah salah satu merusak baik akhlak, ya kan? Jangan dikotorin ya kan? Harus selalu disucikan. Siapa yang suci di antara kita? Jangan ditambah. Semuanya kita semua manusia ini adalah orang yang berdosa. Tapi jangan ditambahkan. Apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru, jangan dilarang. Ya kan? Baik yang dikatakan oleh Bapak Pendeta dan kepada yang lain, ya kan, yang lebih tua dari kita, mari kita menaati. Mari kita menjalankan sesuai dengan ajaran masing-masing. Oke, lanjut. Di Indonesia sendiri norma agama berbeda-beda. Berapa agama yang dianut oleh Indonesia? Nah, apa saja? Oke, tepuk tangan dulu. Menyala semuanya ya kan? Oke, nah semuanya kalian katakan itu adalah semuanya bersama. Oke, baik, kita masuk sekarang ciri-ciri normal. Supaya lebih mudah di dalam memahami apa itu normal, maka kamu juga perlu mengenal ciri-ciri normal. Normal sebagai aturan di tengah-tengah masyarakat memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, norma yang ada biasanya tidak tertulis dan dilakukan sebagai bentuk kebiasaan. Nah, apa itu kebiasaan yang kalian ketahui di dalam kehidupan sehari-hari? Kebiasaan perbuatan yang baik. Contohnya kalau disuruh cepat bertindak, ya kan? Betul nggak? Betul. Itu kan bagian yang tidak tertulis. Iya. Secara lisan dia, Ines, kau ambil itu minuman bapak dulu. Pak, segera mungkin, cepat juga. Jangan pula nanti suruh 1 jam baru balik. Itu juga salah. Berikut norma yang tercipta di suatu lingkungan masyarakat biasanya merupakan hasil kesepakatan yang didapat, diterima dan dijalankan setiap orang. Seperti yang katakan tadi, apa yang kalian terima di sekolah ini, apa yang disampaikan oleh ibu guru kepada kalian, bisa kita melaksanakan di rumah masing-masing. Betulkah? Betul. Sebelum Bapak tegaskan, sebelum Bapak menjelaskan, pasti kalian sudah melaksanakan. Terlebih dahulu. Ya, yakin Bapak kalian semua anak yang baik. Iya, Kak. Anak-anak yang nurut. Ya, anak-anak yang sopan ya kan. Oke, kita lanjut lagi. Sebagai masyarakat di mana norma tersebut dijalankan sudah menjadi kewajiban untuk menaati norma yang ada. Seperti tadi, ya, itu suatu kewajiban kita. Contohnya, kalau makan orang tua kita, pasti terlebih dahulu kita ambil tempat cuci tangan. Kita menyediakan itu suatu kewajiban, ya kan? Sediakan makanan, sediakan lauknya, ya kan? Nah, semuanya minuman dia, ya kan? Tinggal orang tua itu menghidapkan makanan. Jadi kita sebagai anak juga bangga, ya kan? Juga orang tua senang. Itu perilaku yang baik. Jangan nanti kamu disuruh mama bapakmu, ambil makananku. Kamu sibuk main tunggu Pak, bentar ini gantungnya ini. Ini tak mau masuk keren ini. Nah, itu salah. Perbuatan itu yang tidak disenangi oleh orang tua. Makanya kalau disuruh orang tua harus telinganya obuyut. Ya kan? Nah, jangan keras telinga, nanti dijewet kau sama orang tua. Ya. Lanjut.
Jika seseorang melanggar norma yang sudah disepakati bersama, maka orang tersebut akan mendapat sanksi maupun hukuman yang telah disepakati. Contohnya kita masuk ke masalah keluarga ya kan. Ada anak kami keras kepala, disuruh bapak mama yang nggak mau dia main memasak maupun mengambil sesuatu, pasti kita mendapatkan hukuman. Iya kan? Apa hukumannya? Pertama, dikasih makan. Itu udah makan ya kan? Beberapa jam kan? Walaupun dikasih nanti, tetapi ditunda hanya waktu aja. Habis apa lagi? Dimarahi ya kan? Cubit. Betul ya kan? Kenapa? Karena orang tua sayang dengan kalian, tapi kalian itu tidak sayang dengan orang tua. Dengan apa yang kalian melawan ya? Jangan. Ya. Di materi ini kita diajarkan untuk membuat orang tua bangga, senang dan bahagia. Berikutnya lagi, dengan semakin berkembangnya zaman, norma yang ada juga dapat berubah seiring perubahan dan sebagainya. Baik, materi kita telah sampai di sini. Ada yang kurang jelas? Betul? Mau tanya? Saya jawab. Saya jawab ya. Saya bapak bertanya ya. Coba sebutkan contoh norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Coba. Ya, si Sofira. Coba sebutkan. Apa contoh norma? Selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Satu lagi. Siapa? Saya. Si Oktav, silakan. Mengikuti dan menaati peraturan hukum yang berlaku. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Kalian sudah paham, sudah ada yang menjawab, berarti tandanya pembelajaran ini berhasil dan sangat puas. Mudah dipahami. Baik, sekarang kita akan membagikan kelompok. Saya akan bacakan. Nanti ketika saya bacakan nanti semuanya ambil posisi. Kalau boleh meja dan kursi diangkat secara baik-baik, bukan disorotnya. Bisa. Kita tadi sudah kita mempelajari kan masalah nilai-nilai norma. Kita berbuat yang baik. Kelompok 1, Ines, Stella, Lira, Flora, Justin. Kelompok 2, Salvira, Winda, Mira, Sulfan, Elia. Kelompok 3, Oktav, Karlina, Nurtaya, Yesti, Selvi. Kelompok 4, Mawar, Nesya, Rahel, Nuriman, Ardila. Ya, kepada masing-masing telah membacakan selalu ambil posisi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, Bapak akan membagikan RKPD-nya masing-masing kelompok. Nah, di situ yang telah Bapak bagikan barusan, silakan ditulis nama kelompok dan sesuai dengan nama anggotanya. Habis itu silakan dipelajari bersama, silakan diskusi, silakan kerja kelompok dengan baik
supaya kita bisa tampilkan materi ini lebih bagus dan lebih mantap lagi. Silakan dicermati ya. Silakan dikerjakan, silakan membuat ide kepada temanmu. Setelah itu nanti kita akan tampilkan kelompok itu nanti di depan ini. Siapa yang bagus akan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Ya, nilai kerja kelompoknya sangat memuaskan. Di dalam pekerjaan ini ada yang kurang mengerti? Mengerti semua, Pak. Mengerti semua? Apa lu? Apa? Ini Ya. Enggak. Ini kita pelajari. Nah, nanti kalau ada pertanyaan dari kamu, bisa nanti kamu jawab dengan materi itu semua. Makanya pahami kerja kalian betul-betul bisa memahami materi. Silakan kalian kerjakan. Mana buku kan? Silakan. Nanti ada pertanyaan dari kelompok lain yang memberikan pertanyaan nanti kepada kelompok pada saat mau presentasikan ke depannya. Ada lagi yang kurang jelas lagi? ada, Pak. Semuanya jelas? Jelas, Pak. Pertama dulu. Selama berikan Bapak waktu selama 3 menit, nanti kita akan berikan breaking dulu ya sebelum kita sampai ke depan ya. 3 menit kerja kelompok. Sekarang.
silakan dicermati dengan baik ya. Kalau ada yang kurang jelas, jangan segan. Tanya ke kita biar kita jelaskan ya, biar lebih paham kalian lagi. Oke, bagaimana? Sudah paham semua? Paham.
Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita akan membuat ayo angkat kursi baik-baik. Oke, semuanya duduk. Baik, kita akan melakukan sedikit dulu semuanya berdiri. Biar kalian bisa bergerak, ya, bisa semangat lagi untuk belajar. Oke, kita mulai ya. Smart teacher, saya hadir, saya sah. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut takut tak tangan diputar, gulung 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 tangan digulung, bulan melingkar di tangan bunda, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi pelabuhan, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi aduan, buat menara bikin. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, selamat belajar ya. Oke, silakan duduk kembali lagi. Mana ada semangat tadi barusan? Ayo. Itu adalah gerakan supaya pembelajaran tidak monoton dan tidak membosankan. Ada semangat? Ada semangat? Baik, kita akan tampilkan dulu sekarang kelompoknya. Kita panggilkan kelompok satu kepada kelompok satu, silakan membaca. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1. Sekarang kami akan membacakan hasil diskusi kami. Langsung saja, yaitu norma agama adalah aturan atau pedoman moral yang berasal dari Tuhan dan diikuti oleh penganut suatu agama. Norma agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia serta mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sanksi pelanggaran norma agama dapat berupa siksaan di neraka dan siksa kubur yang diterima di akhirat. Sanksi ini dianggap kekal atau abadi. Selain itu, pelanggaran norma agama juga dapat merasakan sanksi di dunia seperti 1. Perasaan was-was. Yang kedua, hidup tidak tenang. Yang ketiga, dihantui perasaan tidak bersalah. Yang keempat, tidak dipercaya orang lain. Yang kelima, dikucilkan oleh masyarakat termasuk sanak keluarga. Beberapa contoh pelanggaran norma agama yaitu tidak melaksanakan ibadah, melakukan perzinahan, menghasut atau memfitnah. Di kehidupan sehari-hari beberapa contoh norma agama yaitu rajin melakukan ibadah dan membaca kitab suci, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak melakukan perjudian dan minuman-minuman keras. Baik demikian
hasil diskusi kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Saya Ya, silakan. jelaskan apa yang didapatkan oleh yang melanggar norma agama. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami Sulfan, yaitu jelaskan apa yang didapatkan oleh yang melanggar norma agama. Baik, jawabannya yaitu nomor 1, siksaan di neraka dan siksa kubur yang diterima di akhirat. Sanksi ini dianggap kekal atau abadi. Yang kedua, perasaan was-was, hidup tidak tenang, dihantui perasaan tidak bersalah, tidak dipercaya orang lain, dikucilkan oleh masyarakat termasuk secara keluarga. Bagaimana, sudah paham? Paham. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Silakan kembali lagi kepada kelompok 2, silakan. Kelompok 2, silakan. Ya, silakan. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku, cara berbicara, dan cara merespon dalam interaksi sosial. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sopan di suatu tempat, lingkungan, atau waktu belum tentu sama di tempat, lingkungan, atau waktu lain. Norma kesopanan berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan kehidupan yang aman, tentram, dan saling menghargai. Dengan mengikuti norma kesopanan, diharapkan seseorang dapat menghindari konflik, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, menunjukkan perilaku yang sopan. Contoh norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati orang lain, tidak bersikap kasar atau menggunakan bahasa yang tidak sopan, tidak merokok di tempat umum, tidak membuang sampah sembarangan, mengetuk pintu sambil mengucapkan salam, mencium tangan atau dikenal saling kepada orang yang lebih tua, tidak meludah di sembarangan tempat atau di hadapan orang, tidak berbicara lantang ketika makan bersama, menghargai orang yang sedang berbicara. Sanksi norma kesopanan dilarang, maka akan sanksi dari masyarakat seperti celaan, cemoohan, dipermalukan, dianggap tidak sopan atau kurang ajar, sampai dikucilkan dari pergaulan setempat. Baik, jika ada yang bertanya silakan. Baik, saya Cina ingin bertanya. Jelaskan apa sanksi yang didapatkan oleh yang melanggar norma kesopanan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan Oktav, yaitu seperti celaan, cemoohan, dipermalukan, dianggap tidak sopan atau kurang ajar, sampai dikucilkan dari pergaulan setempat. Gimana? Puas? Oke, tepuk tangan. Baik, silakan kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan dan nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia dan hubungan antara individu dalam masyarakat. Norma ini berasal dari hati nurani manusia dan bertujuan untuk menciptakan keharmonisan hubungan antar manusia. Adapun beberapa contoh pelanggaran norma kesusilaan dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, berani melawan orang yang lebih tua. Kedua, tidak berbicara sopan kepada orang lain. Tiga, tidak mengatakan maaf ketika berbuat salah.
menyerobot antrian. 5. Mengacukan orang lain. 6. Tidak mengucapkan terima kasih setelah ditolong. Sanksi pelanggaran terhadap norma kesusilaan mendapat sanksi pengucilan baik secara fisik atau dipenjara dan diusir, maupun psikis didahului penyesalan, rasa malu, dan kegelisahan. Norma kesusilaan tercipta bersamaan dengan lahiran atau keberadaan manusia tanpa membedakan jenis kelamin dan suku bangsanya. Sekian dari diskusi kelompok kami. Jika ada teman-teman kami yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya. Baik, kami di sini mau bertanya. Sebutkan contoh yang kalian ketahui tentang pelanggaran norma kesusilaan. baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami di kelompok 2. Di sini yang menjadi contoh pelanggaran dari norma kesusilaan adalah berani melawan orang yang lebih tua, tidak berbicara sopan kepada orang lain, tidak mengatakan maaf ketika berbuat salah, menyerobot antrian, mengacukan orang lain, tidak mengucapkan terima kasih setelah ditolong. Jelas? Ini jelas. Terima kasih. Sekian dari. Oke, tepuk tangan. Baik, silakan kembali ke tempat. Sekarang kelompok 4. Kepada kelompok 4 kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, langsung saja. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh penguasa negara yang bersifat mengingat dan dapat dipaksakan oleh aparat negara. Norma hukum mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Contohnya norma hukum di lingkungan sekolah yaitu 1. Siswa dilarang melakukan kekerasan maupun membawa senjata tajam. 2. Setiap siswa tidak boleh terlambat ke sekolah. 3. Setiap siswa laki-laki tidak boleh berambut panjang. Sanksi yang diberikan kepada warga negara yang melarang norma hukum antara lain hukum penjara, denda uang, penyataan terhadap benda yang berkaitan dengan pelanggaran atau hukum sosial. Baik, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya mau bertanya. Baik, di sini saya mau bertanya. Sebutkan contoh yang kalian ketahui tentang pelanggaran norma hukum. Baik, kami akan menjawab pertanyaan di kelompok 1, yaitu contoh pelanggaran norma hukum di lingkungan sekolah, yaitu 1. Setiap siswa dilarang melakukan kekerasan maupun membawa senjata tajam. 2. Setiap siswa tidak boleh terlambat masuk sekolah. 3. Setiap siswa laki-laki tidak boleh berambut panjang. Gimana? Puas? Puas, Pak. Tepuk tangan. Baik. Semuanya tepuk tangan dulu untuk kelompok berikutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke refleksi dulu. Kami minta kepada siswa-siswi kami untuk menanggapi dan menulis di lembar kertas apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran ini. Iya, Pak. Nanti Bapak berikan waktu, setelah itu Bapak kumpul masing-masing individu kepada siswa. Sekarang kita akan tampilkan. Ini dia. Nah.
dia. Satu, apakah ada materi yang belum kalian pahami? Kedua, upaya apa yang kalian lakukan untuk memahami materi tersebut? Ketiga, apakah saya sudah dapat membentuk kelompok dengan baik? Apakah saya dapat memahami manfaat kerja kelompok dengan baik? Silakan dijawab, ditulis di selembar kertas. Bapak akan berikan waktu selama 10 menit. Silakan, nanti Bapak ambil slide. Silakan berefleksi di selembar kertas. Dari ini dia. Silakan dicatat di selembar kertas. Sudah ada ya? 1, 2, 3, 4. 4 pertanyaan tentang refleksi siswa.
Sudah siap? Baik, sekarang kalian telah menyerahkan refleksi dari peserta didik. Terima kasih. Dan baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, terlebih dahulu mari kita menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oke. Silakan. Semuanya belum berdiri semua. Kali dulu, satu kali pada doa. Niat. Lagu rohani saja. Teman-teman, mari kita bernyanyi hari ini terasa bahagia. 3, 2, ya. Tuhan kami di surga, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami. Baru tadi kami memulaikan pembelajaran kami hingga pada akhirnya. Tuhan, bentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami sehingga kami sampai ke rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, begitu juga apa yang guru kami, kiranya Engkau menjaga dan melindungi mereka dalam perjalanan sehingga sampai ke rumah mereka juga masing-masing. Ya Tuhan, semoga apa yang telah diberikan Bapak Ibu guru kami, kiranya Engkau menanamkan dalam hati kami masing-masing. Hanya ini doa sesingkat ini kami landaskan melalui nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Selamat siang semua. Siang.